Selamat datang di Aftersound Review. Kali ini berbeda dari yang biasa, gue mau review dan giveaway untuk barang satu ini. Barang yang cukup unik, yaitu AudioSense Tinker TX15. Dimana harganya itu 250.000 dan ini adalah barang favorit gue sekarang dengan budget segitu. Kalau kalian belum pernah nonton video perbandingan gue untuk budget ayam 200 ribuan, bisa dilihat di deskripsi dulu ya. Karena gue bakal banyak bahas itu. Dan giveaway-nya caranya gimana? Akan dibahas di bagian akhir video ini. Kalian mau langsung skip aja atau mau dengar dulu reviewnya? Gak apa-apa. Pilihan kalian. Oke, seperti biasa kita akan langsung review dari build, suara, dan juga perbandingannya. Untuk build-nya sendiri, ini sebenarnya tidak terlalu bagus. Karena secara housing, dia pakai bahan metal, aluminium begini, dan ada bagian seperti karbonnya begini ya. Sebenarnya housingnya nggak apa-apa, rada gede, tapi fittingnya oke. Gue ada foto-fotonya di sini. Gue pakai ini dan gue ngerasa nggak ada masalah, nggak ada gatel, nggak ada sakit, nggak ada iritasi gimana-gimana overall fittingnya. Nah, housingnya nggak ada masalah, tapi masalahnya yaitu kabelnya. Jujur gue nggak terlalu yakin sama kabelnya ini bakal bertahan lama kalau misalnya lu gampang ketarik-tarik ya. Jadi hati-hati dengan pemakaian kabelnya. Dan ini udah ada mic-nya. Tuh ya. Jadi kalau kalian menang giveaway ini mantep juga nih, 250.000 udah ada mic-nya dan juga kalian udah dapat hard case-nya kecil seperti ini. Dan suaranya juga mantep ya. Jadi make sure kalian ikutan. Untuk yang lainnya ini seperti apa ya? Kabelnya ini doang sih yang buat gua rada bermasalah karena bagian atasnya tuh bukan pendek. Cukup tipis. Nggak terlalu lentur dan apa ya? Dan gua nggak yakin dipasang over ear itu bakal membantu gitu. Jadi mendingan dipasang straight down aja dan jangan sampai ketarik-tarik. Lalu kemudian di bagian bawahnya ini dia pakai ada lapisan macam fabriknya gini ya. Jadi kesannya lebih kuat. Ini kelipet dikit. Dan bagian atasnya itu karet. Ini berasa coveringnya itu masih karet. Lalu kemudian gimana dengan suaranya? Seperti biasa, gue bakal pakai X2 X10 dan juga hi-fi XDSD sebagai source utama gue. Dan ini adalah lagu-lagunya. Untuk suara dari X15 ini sebenarnya tetap berasa warm dan rada V-shape. Maksudnya tuh dia masih berasa ada peak di sekitar upper mid dan lower treble-nya, tapi sementara itu sebenarnya suaranya itu lumayan warm karena bassnya itu lumayan lembut, lumayan gebuk, gendut gitu, dan vokalnya itu nggak berasa tipis. Overall tapi buat gue untuk 250.000 ya, ini suara paling balance yang gue pernah dengar dari bass, mid, treble itu paling balance. Sementara yang lainnya, kalau lu lihat gue ngomong ZSN Pro terlalu V-shape, CCA-C4 itu masih terlalu V-shape juga. Sebenarnya Moondrop Spaceship itu favorit gue sebelum gue cobain ini ya. Moondrop Spaceship favorit gue, tapi setelah nyobain ini, buat gue ini yang paling balance. Karena sebenarnya Moondrop Spaceship itu kayak yang paling balance untuk suaranya. Nah, gue cobain ini lebih balance lagi, lebih lebih open sedikit suaranya. Jadi ini favorit gue sekarang kalau misalnya budget 250.000. Mulai dari bass dulu. Bassnya ini sebenarnya bass yang cukup gebuk, tapi nggak terlalu lambat juga. Misalnya kalau kalian pernah dengar ZSN Pro itu masih lebih gebuk lagi, lebih dalam lagi yes, tapi lebih lambat. Jadi jeduknya itu rada lama. Ini jeduk gitu. Cukup asik pukulannya. Gue dengerin lagu pop, gue dengerin lagu rock. Sebenarnya kalau rock metal rada keteteran sih, tapi kalau pop biasa, lu denger suka pop, K-pop, J-pop gitu, gue yakin lu gak ada masalah lah. Karena gebuknya itu masih oke, masih fine. Kemudian kita ke mid-range. Nah, ini dimana mid-range-nya ini sebenarnya rada ya mixed feeling, tapi ini balik lagi 250.000 buat gue ini salah satu yang paling balance. Dimana ketika gue dengerin vokal-vokal cowok kayak Ed Sheeran, Justin Bieber, lalu gue denger bahkan sampai yang BTS, gue denger Super Junior begituan, mau yang K-pop, J-pop, lagunya juga Red Wimps gitu, gue nggak pernah ngerasa dari vokal cowok ataupun vokal cewek itu ada terlalu tipis ataupun terlalu tebel. Jadi ini versatile banget, gue denger vokal apa aja itu cocok. Yang masalah itu cuman ya biasalah sekitar harga segini nih, ayam-ayam punya masalah di sekitar upper mid dan lower treble-nya.
yang rada picky atau kadang-kadang bisa sibilance itu masih ada di sini. Walaupun nggak parah-parah amat, say seperti CC4 dan ZSN Pro itu punya sibilance yang lebih parah. Di sini lebih oke, tapi kalau mau yang lebih lembut lagi, itu lebih pilih ke mau drop Spaceship, itu lebih lembut lagi. Tapi ini vokalnya lebih maju dan paling balance rasanya. Kemudian treble-nya sendiri juga cukup ngecering, maksudnya emang nggak accent banget sih, kayak gue dengerin La Campanella, La Primavera itu masih berasa nggak terlalu tinggi, tapi ceringnya itu ada. Maksudnya lu dengar cymbal crash, dengerin hi-hat, dengerin gitar, dengerin piano yang sampai tinggi gitu, nadanya lu nggak bakal ngerasa gimana-gimana. Paling cuma kalau lu denger violin yang benar-benar nadanya sampai tinggi aja, itu baru berasa, oh ini nggak terlalu extend amat. Dan teksturnya sendiri juga masih rada kasar. Tapi coy, balik lagi 250.000 ya. Jadi please take that into consideration bahwa ini treble-nya sudah cukup. Setidaknya nggak metalik aneh kayak yang buat gue masih ada di ZSN Pro itu cukup metalik. Ini enggak. Kemudian gimana dengan soundstage dan juga separasinya? Ya, separasi sendiri cukup bagus. Dia seperti apa ya? Karena dia sebenarnya separasinya itu nggak bagus-bagus amat juga nggak. Di harganya ini biasa aja. Tapi karena suaranya balance gitu ya. Bass, mid, treble-nya nggak ada yang bener-bener nonjolin satu, treble banget, bass banget, mid banget, itu enggak. Jadi separasinya kesannya bagus gitu. Padahal kalau dibandingin sih ya mirip-mirip lah. Tapi termasuk oke lah ini karena dia balance. Nah, soundstage-nya buat gue cukup berkesan. Karena dia suaranya rapi dan ini lebih luas, lebih 3D sedikit dibanding yang lain. ZSN Pro CC4 itu buat gue nggak terlalu 3D, di sini lebih luas lagi. Mungkin karena ya emang housingnya tipe begini rada gede gini biasanya berpengaruh juga sih. Ini cukup luas, cukup bagus. Maksudnya dibandingin yang gue pernah bandingin di 200.000-an sebelumnya, ini yang paling luas. Kayak gue dengerin kayak Spaceship gitu sekarang, itu berasa kecil, lebih berasa sempit gitu dibandingin ini. Jadi bener-bener gue ngomong secara teknikalitas maupun secara tonalitas, ini favorit gue sekarang. Jadi mantep banget di merek dan tipe yang sebenarnya nggak terlalu terkenal gitu. Nah, walaupun gue ngomong suaranya bagus banget dan favorit gue, kelemahannya itu cuma satu ya, tadi yang gue bilang, di kabelnya ini berasa tipis dan ya gue nggak terlalu yakin sih ini. Kalau lu paksa kayak kasar tarik-tarik itu bakal bertahan lama, gue nggak yakin. Tapi kalau pakainya aman ya mestinya nggak apa-apa. Nah, sekarang gimana dengan perbandingannya? Dibanding dengan ZSN Pro dan CC4, gue yakin dua itu bakal berasa lebih V-shape dibanding ini. Bass lebih gebuk, lalu mid-nya itu upper mid-nya lebih ada, jangan katakan vokalnya lebih tipis lagi, lebih ada sibilance, dan juga treble-nya itu memang sedikit lebih extend, tapi lebih kasar dan metalik. Di sini itu semua kayak di balancing lagi. Nah, sebenarnya ini gue rada back and forth. Maksudnya untuk budget 250.000 buat gue dua ini tuh udah juaranya gitu. Antara si Spaceship ataupun TX15. Di Spaceship itu fittingnya lebih bagus, lebih enak karena slap gitu, masuk banget ya. Lalu housingnya juga berasa lebih bagus. Lalu dia lebih ada ada strain relief di kabelnya ini sih. Ya walaupun sama-sama tipis dan sama-sama straight tone, gue sama ngerasa Spaceship lebih bagus sedikit secara itu. Bassnya itu lebih deep di Spaceship. Jadi ini bassnya mantep banget Spaceship. Walaupun gak gede-gede amat, tapi dia deep. Kalau kalian kasih lagu yang deep itu cukup deep dan fokus. Sebenarnya bassnya gue lebih suka di Spaceship. Karena di sini nggak sedalam Spaceship ya. Spaceship masih lebih dalam. Walaupun secara kuantitas bassnya rada mirip-mirip. Lalu kemudian untuk mid range-nya, nah ini nih di Spaceship gue ngerasa rada mundur kalau misal dibandingin si TX15. TX15 lebih maju dan lebih balance seperti yang gue bilang, kayak di sini tuh bisa rada mundur, lalu lebih rada tipis sedikit. Dan low mid-nya gue merasa lebih ada sedikit deep di si Spaceship ini. Sementara di sini lebih balance, lebih maju, gue lebih suka. Tapi lebih smooth di Spaceship. Jadi gue di Spaceship itu kadang ada beberapa lagu yang gue nggak berasa sibilance, tapi di sini di TX15 ini bisa sedikit sibilance walaupun nggak parah-parah amat.
Jadi gue sangat merekomendasikan dua ayam ini untuk harga 250.000 ya. Tapi jadi ya tergantung sih personal lu lebih suka mana. Tapi kalau gue sendiri sekarang lebih suka TX15 ini. Gitu. Kalau mau lebih smooth, lebih aman, walaupun lebih treble-nya lebih hilang, itu lebih roll off lagi, itu lebih ke Spaceship. Gitu aja. Sekarang kita masuk ke bagian giveaway. Nah, ini yang kalian bakal dapat nanti ya. Barangnya Grass. Dia masih new inbox, belum dibuka, masih segel. Dan kalau yang kalian lihat tadi, itu warnanya hijau. Rada hijau tuh, lihat ada warna hijau-hijaunya. Yang kalian dapat nanti warnanya adalah merah. Caranya gimana? Gampang banget. Yang jelas, yang pertama itu harus subscribe. Lalu kemudian komen di bawah barang apa yang belum gua review, yang kalian pengen banget denger untuk gua review. Dan yang ketiga, share ini. Share postingan ini entah dimanapun, terserah, mau di Twitter, di Instagram, di Facebook, terserah. Lalu kemudian screenshot. Kemudian dari nama kalian itu, nama username-nya di YouTube, gue akan masukin ke random picker, dimana gue akan upload lagi nantinya. Namanya siapa yang keluar, biar adil ya, gue bakal upload prosesnya. Dan juga setelah itu gue bakal hubungin orangnya, kasih nomor HP-nya, kemudian gue minta dulu buktinya, screenshot tadi, bahwa kalian sudah screenshot sebelum batas waktu giveaway ini berakhir. Jadi gitu aja. Dan ongkirnya bakal gua cover. Jadi gampang banget, tinggal kalian subscribe, komen, kemudian share dan screenshot. Udah, tinggal nunggu waktunya nanti, tinggal gua hubungin, lalu bla bla bla, tinggal gua kirim, kemudian kalian gak usah bayar apa-apa. Gampang banget kan? Jadi jangan lupa untuk ikutin giveaway ini. Nggak ada salahnya lah. Walaupun 250.000, tapi ini barangnya buat gua cukup bagus. Ada mic-nya, dapat hardcase pula lagi. Why not? Gitu aja. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like dan subscribe. Thank you. Bye-bye.